Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu, lidah si pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernahkah kalian mendengar tentang perdebatan antara pemuda muslim dengan seorang pendeta yang melontarkan 22 pertanyaan yang tak masuk akal? Dan jawaban si pemuda muslim menjadi sebab masuknya sang pendeta dan jemaahnya bersyahadat. Ini adalah sebuah kisah nyata seorang pemuda muslim yang tinggal di Amerika. Kisah ini terjadi pada tanggal 22 Februari 2006. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dakwah seperti pemuda ini. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini merupakan salah seorang manusia yang diberi nikmat oleh Allah berupa ilmu tentang agama Islam. Bahkan ia mampu mendalaminya. Selain sebagai seorang pelajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka akrab. Keakraban pemuda Arab itu dengan seorang Nasrani dilandasi harapan semoga Allah memberinya hidayah untuk masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di depan sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Si Nasrani akan memasuki gereja tersebut dan meminta agar pemuda Arab itu turut masuk ke dalam gereja. Semula pemuda Arab tersebut keberatan dengan permintaan temannya itu. Namun karena ia terus didesak, akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaan si Nasrani itu. Lalu masuklah ia ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta gereja itu masuk, para hadirin serentak berdiri untuk memberikan penghormatan. Di saat itu, si pendeta agak terbelalak ketika memandang para hadirin. Ia pun berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku berharap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda Arab itu beranjak keluar. Di ambang pintu, ia bertanya kepada si pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia hendak beranjak keluar. Namun si pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya adalah untuk memojokkan dan mempermalukan pemuda tersebut, sekaligus mengkokohkan agama dan gerejanya. Si pendeta berkata, "Aku akan membiarkan Anda keluar dari tempat suci ini setelah aku mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Sang pemuda Arab tersebut tersenyum dan berkata, "Silahkan." Sang pendeta pun mulai bertanya dengan pertanyaan tidak masuk akal. "Sebutkan satu yang tidak akan ada duanya, dua yang tidak akan ada tiganya, tiga yang tidak akan ada empatnya, empat yang tidak akan ada limanya, lima yang tidak akan ada enamnya, enam yang tidak akan ada tujuhnya, tujuh yang tidak akan ada delapannya, delapan yang tidak akan ada sembilannya, sembilan yang tidak akan ada sepuluhnya, sesuatu yang bernilai 10, 11 yang tidak akan ada 12-nya, 12 yang tidak akan ada 13-nya, 13 yang tidak akan ada 14-nya. Sebutkan sesuatu yang dapat bernapas namun tidak mempunyai ruh. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia mencelaknya. Sebutkan makhluk yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting? Setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinar matahari. Mendengar pertanyaan yang aneh yang dibuat-buat tersebut, pemuda itu pun tersenyum, dan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah.
Setelah membaca bismillah, ia berkata, "Satu yang tidak mungkin ada duanya ialah Allah. Dua yang tidak mungkin ada tiganya ialah malam dan siang. Allah berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami." Surat Al-Isra ayat 12. Tiga yang tidak mungkin ada empatnya adalah kekhilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan perahu, membunuh anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Surat Al-Kahfi ayat 71-82. Empat yang tidak mungkin ada limanya adalah empat kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Lima yang tidak mungkin ada enamnya ialah sholat 5 waktu. 6 yang tidak mungkin ada 7-nya ialah jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk. 7 yang tidak mungkin ada 8-nya ialah langit yang berjumlah 7 lapisan. Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Surat Al-Mulk ayat 3. 8 yang tidak mungkin ada 9-nya ialah malaikat pemikul Arasy Ar-Rahman. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras Rabbmu di atas kepala mereka. Surat Al-Haqqah ayat 17. 9 yang tidak ada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu, dan belalang. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. Surat Al-An'am ayat 160. 11 yang tiada 12-nya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. 12 yang tiada 13-nya adalah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah dari pancarannya 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tiada 14-nya adalah jumlah saudara Yusuf ditambah ayah dan ibunya. Adapun yang bernapas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. At-Takwir ayat 18. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian. Dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun kepada Rabbku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tiada dia sukai adalah suara keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Surat Luqman ayat 19. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa ibu dan bapa adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Soleh, dan kambing Nabi Ibrahim. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis, yang diazab dengan api adalah Abu Zahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Surat Al-Anbiya. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Soleh, yang diadab dengan batu adalah tentara gajah, yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni surga. Pemuda Arab itu terus melanjutkan pertanyaannya. Ia menjawab pertanyaan yang dibuat-buat dengan jawaban yang sesuai dengan firman Allah. Walaupun pertanyaan itu disengaja dibuat hanya untuk mempermalukannya, namun pemuda itu mampu menjawabnya dengan tenang, hingga sampailah pada jawaban yang terakhir. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting, mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinar matahari, maknanya adalah pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Pendeta dan para hadirin pun merasa takjub dengan jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian pemuda itu pun pamit.
Ketika semua sedang terbuai dalam kekaguman terhadap jawabannya, namun sebelum pergi, pemuda itu meminta si pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh si pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu, lidah si pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak. Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan ngawur kepada pemuda itu, lalu pemuda itu mampu menjawabnya. Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan. Masuk akal, namun Anda tidak mampu menjawabnya." Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah." Mereka menjawab, "Kami akan menjamin keselamatan Anda." Sang pendeta pun berkata, jawabannya ialah, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lantas pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu pun memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Kisah nyata ini diambil dari Mus'wah al-Qisas al-Waqi'ah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.